Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan stambuk E281222307. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai pemanfaatan teknologi IoT pada smart farming, microgreen, dan akuisisi data, dan penggunaan artificial intelligence AI dalam membangun sistem pangan berkelanjutan di Indonesia. Baik, yang pertama-tama saya akan membahas latar belakangnya. Indonesia memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa. Tantangan pertanian, pertumbuhan populasi, perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian, solusi, teknologi artificial intelligence atau AI dan Internet of Things atau IoT dalam smart farming. AI membantu analisis data pertanian untuk prediksi panen dan efisiensi sumber daya. IoT memungkinkan pemantauan dan kontrol otomatis lingkungan pertanian. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis pemanfaatan IoT dalam smart farming, khususnya di budidaya tanaman atau microgreen. Yang kedua, mengkaji peran AI dalam sistem pangan berkelanjutan di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam integrasi IoT dan AI. Yang terakhir, memberikan rekomendasi strategi sebagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu perangkat keras atau hardware. Yang pertama, sensor kelembaban tanah, sensor suhu dan kelembaban DHT22, microcontroller ESP32, aktuator atau cooling system, lead speaker, pompa air, dan smartphone untuk pemantauan. Perangkat lunak atau software. Yang pertama, aplikasi Blink untuk monitoring. Yang kedua, SuperChat widget untuk data sensor. Yang ketiga, algoritma AI untuk prediksi hasil panen. Dan selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, perancangan sistem smart farming atau IoT. Yang pertama, hardware, pemrosesan data sensor dan aktuator. Yang kedua, software, monitoring berbasis aplikasi Blink. Poin yang kedua, implementasi AI dalam sistem pangan. Ada 3. Yang pertama, pengumpulan data sensor dan citra satelit. Yang kedua, analisis prediktif dengan machine learning. Yang ketiga, optimasi rantai pasokan dan distribusi pangan. Dan poin yang ketiga, pengujian dan evaluasi sistem. Yang pertama, pemantauan sistem dan efektivitas AI. Selanjutnya, pemanfaatan IoT dalam smart farming. Yang pertama, sensor IoT memungkinkan pemantauan otomatis lingkungan pertanian. Yang kedua, data suhu dan kelembaban dikendalikan oleh ESP32 untuk menjaga kondisi optimal. Yang ketiga, aktuator otomatis atau pompa, kipas, dan LED mengatur lingkungan secara real time. Yang keempat, aplikasi Blink memungkinkan petani mengontrol kondisi dari jarak jauh. Selanjutnya, peran AI dalam sistem pangan berkelanjutan. Yang pertama, AI dalam optimasi produksi pertanian. Yang pertama, prediksi panen berbasis analisis cuaca dan kondisi tanah. Yang kedua, pertanian presisi dengan machine learning. Dan poin kedua, AI dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama, optimalisasi rute distribusi pangan. Yang kedua, prediksi permintaan pasar untuk mengurangi pemborosan. Yang ketiga, keamanan pangan melalui deteksi kualitas produk. Dan yang selanjutnya adalah tantangan dalam integrasi IoT dan AI. Yang pertama, biaya implementasi yang masih tinggi. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur digital di daerah pedesaan. Yang ketiga, kurangnya literasi teknologi di kalangan petani. Peluang yang dapat kita lakukan: dukungan pemerintah dan sektor swasta dalam digitalisasi pertanian, kolaborasi dengan startup agritech untuk solusi teknologi yang lebih terjangkau. Dan yang terakhir, kesimpulan. IoT meningkatkan efisiensi pertanian dengan pemantauan otomatis berbasis data, sedangkan
Sedangkan AI mengoptimalkan produksi dan distribusi pangan, mengurangi pemborosan. Tantangan biaya dan infrastruktur masih perlu diatasi melalui dukungan pemerintah. Integrasi IoT dan AI adalah solusi strategis untuk ketahanan pangan Indonesia. Sekian dari saya, hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.